belum sepintar apa yang kamu banggakan. Namanya orang kadang kan kalau pintar, wah pintar kayak gitu kan ya, jangan gitu. Namanya orang kalau emang pintar banget, orang yang emang bener-bener pintar nggak bakalan menunjukkan, nggak bakalan dia ngomong saya ini loh pintar, nggak bakalan. Justru orang yang menunjukkan saya ini loh paling pintar, saya ini loh paling bijak, berarti itu sebaliknya gitu aja jadinya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya ya. Hari ini saya mau berbicara soal apa ya? Pinter kalah ambi bejo. Maksudnya apa? Pinter itu kalah ama bejo iki apa ya? Alah, pokoknya pinter kalah ambi bejo. Ini cuma cerita ya, kalau pas kebetulan berarti ya, ceritaku seumpama ada yang ceritaku seumpama ada yang sama, berarti kebetulannya, jangan diambil hati gitu ya. Ini cerita kayak gini, orang pinternya dia dapet kayak si A sama si B. Meo puhaisa wakau. Kayak orang pinter ya, orang pinter dia misalnya si A orangnya kan pinter, terus ya maksudnya pinter dapat ranking terus kayak gitu. Si B orangnya biasa aja ya, ala kadarnya, maksudnya ya nggak pinter-pinter, nggak pinter-pinter banget, bodoh juga enggak, maksudnya yang sedang-sedang aja kayak gitu. Terus yang si C itu ya orangnya biasa standar kayak gitu, pinter juga enggak, sedang juga enggak, maksudnya di bawah gitu aja ya. Nah, ini cuma cerita ya. Si A kan kadang apa itu, nilainya tinggi terus kayak gitu ya. Giliran tes itu malah yang dapat ranking 1 itu bukannya si A, kebetulan malah yang dapat ranking si C kan ya. Namanya orang kan pinter kalah sama bejo, berarti kan yang si C itu berarti kan orangnya dia orang yang beruntung kayak gitu, ibaratnya kan dia pinter juga enggak, itu enggak, kemungkinan itu lagi beruntung aja dianya. Soalnya apa, kadang kan kalau ABC di sedikit kebetulan dia bener kayak gitu. Kebetulan kalau yang si B mah biasa aja ya maksudnya ya ya standar kayak gitu ya. Terus si A kenapa dia nggak bisa dapat ranking? Kemungkinan pas lagi tes itu dianya lagi pusing kepala, lagi sakit, terus kadang dianya lagi ada masalah di rumah, atau enggak lagi pusing kepala, atau jadinya dianya enggak konsen, pikirnya dia niatnya nulis jawaban A, niatnya jawabannya A, nggak taunya dia nyoretnya B ya, kayak gitu ya. Namanya nggak semua orang pinter itu kadang dapat ranking 1 terus itu enggak, kadang malah yang orang biasa aja, orang yang enggak diduga itu bisa jadi malah dapat ranking 1 kayak gitu. Itu cuma cerita sekolah ya. Ini cerita lagi yang soal apa ya,
soal tahap remaja atau enggak tahap bekerja kayak gitu ya. Misalnya kayak si A kan tadi orangnya pinter banget ya, jadinya mikirnya itu kalau orang pinter kan mau nyari kerjaan di mana aja kan gampang, mau di mana aja juga pasti diterima, namanya mikirnya orang kan kayak gitu. Jadinya itu kadang yang si B itu ada rasa minder, soalnya dia orang biasa-biasa aja, pinter juga enggak. Ya dia tahu sendiri aja, tapi namanya keberuntungan kita juga nggak tahu kayak gitu. Nggak taunya itu yang si pinter si A itu udah lulus udah lulus sekolah, dianya belum dapat pekerjaan. Soalnya kenapa dia nggak dapat pekerjaan? Kemungkinan dia itu milih-milih pekerjaan. Ini kayaknya kurang pas bagi saya, ditawarin ini dianya nggak mau, ditawarin kerja di sini dia nggak mau, ditawarin kerja di situ dia nggak mau. Maksudnya itu menurut dia itu kayaknya kurang pas bagi dia, soalnya si A nya orangnya pinter kayak gitu ya. Terus si B itu biarpun dia orang biasa, nggak pinter-pinter amat, beruntungnya itu ada yang nawarin kerjaan sama dia. Mikir dia, saya loh orang biasa aja, pinter juga enggak. Jadinya seumpama ada yang nawarin kerja kayak di sawah atau enggak, kemungkinan ada dia beruntung kerja di pabrik apa kayak gitu, dia diterima aja. Dan jadinya keberuntungan itu berpihak ke si B. Karena apa? Orangnya juga ramah tamah, itu juga jadi apa itu, jadi apa sih, maksudnya nggak mau sama orang itu, kalau bahasa Jawanya mau serawung sama orang. Kalau si A kan bener pinter, tapi kan kadang dianya itu di pendiam, jadinya orang mau ngomong sama dia itu ada rasa segen gitu. Tapi kalau yang si B itu biarpun orangnya nggak pinter-pinter banget, tapi dia pinter bergaul, maksudnya itu dengan siapa aja juga mau bergaul, nggak memilih dia dari mana, dia anak orang kaya atau dia anak orang miskin apa orang sedang, dia nggak milih. Dia juga nggak milih antaranya dianya temennya itu orang pinter apa orang biasa, dianya nggak milih sama sekali. Pokoknya itu nggak membedakan kayak gitu ya. Jadinya itu si B kalau ditawarin kerjaan mau-mau aja, yang penting mah mikir dia lumayan buat jajannya. Namanya kalau habis lulus itu kan yang penting nggak nganggur, biar punya pengalaman kayak gitulah, maksudnya ya kayak gitu ya. Ya maksudnya dia nggak berpikir terlalu jauh, yang penting dapat kerjaan, yang penting nggak kerjaan aneh-aneh, yang penting ya kerjaan ya sewajarnya yang halal kayak gitu. Bagi dia mah nggak masalah kayak gitu ya. Ini kalau soal pekerjaan. Ini cerita lagi kalau soal soal itu, kalau mau berangkat misalnya jadi TKW kayak gitu, maaf ya tak sebutinnya, ke tempatku sini aja, ke Taiwan apa ke Hong Kong kayak gitu kan, namanya sekolah, namanya kadang sekolah bahasa kan, ada yang cepet nyangkut, ada yang biasa-biasa aja, ada yang nggak nyantol-nyantol, itu mah udah biasa kayak gitu ya. Tapi apa, si A-nya kan ini si ABC gitu aja ya. Si A-nya juga orangnya pinter kayak gitu, yang diituin tetap nyantol kayak gitu. Pokoknya itu apa yang dipelajarin di PT itu dia langsung nyangkut semua. Kalau yang si B itu ya sedang-sedang aja, yang nggak pinter-pinter amat, tapi ya masih maksudnya itu di bawah si B kayak di bawah si A kayak gitu. Yang si C itu orangnya yang nggak nyangkut-nyangkut di otaknya kayak gitu ya. Kebetulan itu si A itu di PT itu udah berapa ya, udah mau setahun,
belum berangkat belum diterbangin kayak gitu. Nah kebetulan si B sama si C itu pas ke situnya barengan kayak gitu ya, kurang lebihnya ya 5 bulan, astagfirullah, kurang lebihnya ya 5 bulanan kayak gitu ya. Keberuntungan itu di si C, biarpun dia nggak nyangkut tapi apa, dia udah dapet majikan, terus dia juga udah udah teto, udah disiapin kamu teto tanggal sekian kayak gitu. Jadinya keberuntungan, biarpun dia orang maksudnya itu nggak pinter-pinter banget, tapi dia beruntung kayak gitu. Jadinya mah cerita saya ini bisa diambil kesimpulan pinter nggak menjamin orang cepat dapat kerjaan, bodoh juga nggak menjamin orang nggak bisa kerja, nggak dapat kerja. Soalnya kan semua kan diatur sama yang kuasa. Tergantung orangnya menyikapinya gimana, tergantung orangnya juga dianya bisa ikhlas menerima apa enggak, menerima kekurangan apa enggak. Keberuntungan itu Tuhanlah yang mengatur, tapi seenggak-enggaknya kita sebagai manusia juga ada usahanya. Ya, di balik cerita saya ini janganlah terlalu tinggi hati, tinggi diri. Walaupun kamu pintar, ingat kepintaran seseorang itu masih ada yang lebih pintar dari kamunya. Terus kebodohan seseorang juga masih ada, bodoh lagi juga ada. Tapi anggaplah kebodohan kita buat belajar kehidupan, menyikapi lebih apa ya, orang pintar itu bukan dilihat dari nilai seseorang, nilai hasil ujiannya dapat nilai 100, 80, 50, enggak. Kepintaran seseorang itu dilihat dari seseorang mendapat seumpama mendapat apa itu namanya, seseorang kan pasti ada ujian. Kepintaran seseorang itu dilihat dari dia bisa menghadapi ujian yang kamu hadapi, bisa melewati apa enggak. Tapi kalau nggak bisa melewati, ya berarti kamu belum sepintar apa yang kamu banggakan. Namanya orang kadang kan kalau pintar, wah pintar kayak gitu kan ya, jangan gitu. Namanya orang kalau emang pintar banget, orang yang emang bener-bener pintar nggak bakalan menunjukkan, nggak bakalan dia ngomong saya ini loh pintar, nggak bakalan. Justru orang yang menunjukkan saya ini loh paling pintar, saya ini loh paling bijak, berarti itu sebaliknya gitu aja. Jadinya jangan merasa bangga hati, jangan merasa tinggi diri gitu aja. Intinya kita sama rata, nggak ada pintar, nggak ada yang rendah. Soalnya apa, pintar itu kalah sama bejo. Kamu pintar sepandai apapun tapi orang lain bejo, ya alhamdulillah yang pintar udah dapat kerja, yang pintar belum dapat kerjaan, maaf ya, yang nggak pintar menurut kamu malah udah dapat penghasilan. Yang menurut kamu orang pintar, kamu nganggur di rumah,
menurut kamu dia yang orang bodoh, tapi biarpun dia kerja ala kadarnya, yang penting halal, atau enggak kerja apa, serabutan apa, yang penting itu, tapi dia kan bisa menerima apa adanya. Saya bisanya kayak gini, saya kerjanya kayak gini, yang penting saya bisa mencari nafkah sendiri, itu bagi saya udah luar biasa ya, gitu aja. Itu dari saya. Apabila ada omongan atau perasaan yang menyinggung, omongan atau kata-kata yang menyinggung teman-temanku semuanya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Itu dari saya. Apabila ada kata-kata atau omongan yang menyinggung, diulang lagi, menyinggung perasaan teman-temanku, saya minta maaf yang besar-besarnya. Terima kasih. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Dadah.